Perjalanan yang tak pernah libur. Langit pagi masih berwarna abu-abu saat Dava melangkah keluar rumah. Tas ransel menggantung di punggungnya, langkahnya gontai. Hawa dingin menyusup di sela-sela jaket tipisnya. Tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia tak sedang memikirkan ujian matematika atau tugas bahasa Inggris yang belum selesai. Tapi, kekosongan. Hari-harinya belakangan ini terasa hampa. Seolah hidup hanya soal bangun, sekolah, tugas, lalu tidur lagi. Saat melewati gang sempit yang biasa ia lewati menuju sekolah, ia memperlambat langkah. Ada yang berbeda di dinding tua yang biasanya dipenuhi coretan tak bermakna. Kini, di sana ada sebuah gambar karton. Sosok seorang anak yang sedang berjalan sendirian dengan ransel di punggung. Dan di ujung jalan itu tergambar samar sebuah makam kecil. Tapi yang lebih menyentak adalah kalimat di atas gambar itu. Cuma sekedar mengingatkan bahwa perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Dava tertegun. Ia berdiri cukup lama, menatap tulisan itu tanpa berkedip. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti petir di siang bolong. Ia membaca ulang perlahan-lahan, mencoba mencerna makna di baliknya. Selama ini, ia merasa masih muda, masih punya banyak waktu. Ia pikir kematian itu urusan orang tua, orang sakit, atau orang yang sudah tak punya harapan. Tapi sekarang, kalimat itu seolah menertawakan semua anggapan itu. Hari itu di sekolah, Dava tak seaktif biasanya. Ia lebih banyak diam, merenung. Ketika teman-temannya tertawa, bercanda, atau mengeluh soal tugas, Dava termenung menatap jendela. Melihat langit yang kini mulai cerah, ia teringat berapa banyak waktu yang ia buang hanya untuk hal-hal yang tak berguna. Berapa banyak kesempatan berbuat baik yang ia abaikan. Berapa kali ia menunda syalat hanya karena game. Dan berapa banyak dosa kecil yang ia anggap biasa. Malam itu, Dava duduk di kamarnya. Tak ada suara musik, tak ada game menyala. Hanya dirinya dan pikirannya yang kini mulai sadar. Ia membuka buku catatannya, menulis satu kalimat besar di halaman kosong. Aku ingin hidupku berarti sebelum perjalananku berakhir. Hari-hari berikutnya, Dava mulai berubah. Perlahan tapi pasti, ia mulai memperbaiki syalatnya. Mulai lebih sering membaca Al-Quran. Mulai mendekatkan diri pada orang tuanya. Dan bahkan menyapa teman-teman yang biasa ia abaikan. Ia juga mulai memperhatikan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menolong teman yang kesulitan, dan memaafkan orang yang menyakitinya. Teman-temannya heran. Kamu kenapa? V, Jati alim banget, canda Rio suatu hari. Dava hanya tersenyum. Aku cuma baru sadar, perjalanan kita nggak pernah berhenti. Kita semua lagi jalan, Eri, ke tempat yang sama. Cuma beda cepat atau lambat. Rio diam. Ucapannya mungkin terdengar berat, tapi terasa benar. Bulan berganti, dan mural di dinding gang itu mulai pudar karena hujan dan panas. Tapi tidak dengan pesan yang ia tinggalkan di hati. Dava. Ia tahu hidup ini tak akan selamanya. Tapi ia ingin, ketika akhirnya tiba di ujung perjalanan, ia bisa menatap ke belakang tanpa penyesalan besar. Karena ia kini benar-benar sadar, perjalanan menuju kubur tak pernah libur. Maka jangan menunda kebaikan, jangan tunda taubat, jangan abaikan iman. Waktu terus berjalan, dan kita semua sedang menuju ke sana.